Mana? Mana? Aduh! Yeah! Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Aini dengan NPM 1210200678 dari Manajemen 2N Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membagikan video mengenai materi pembelajaran organisasi atau bisa disebut juga organization learning yang pastinya bermanfaat. Gak usah panjang lebar, mari kita simak videonya. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi pembelajaran. 1. Berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. 2. Mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari pengawasan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu benar. 3. Tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog. Merupakan kemampuan anggota tim untuk menuding asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. 4. Personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesadaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. 5. Membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berperang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Teori pembelajaran dalam organisasi. Operant conditioning Skinner. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. 2. Classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terjadi respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. 3. Social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. 1. Proses memperhatikan. 2. Proses mengingat. 3. Proses mesin untuk meniru. 4. Proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. 1. Penguasaan. 2. Pengetahuan. 3. Distribusi informasi. 4. Interpretasi informasi. 5. Pengingatan organisasional. Wibowo 2006. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. 1. Pembelajaran analisis adalah langkah awal yang perlu dilakukan melakukan pembelajaran. 2. Pembelajaran sistensis adalah kemampuan untuk mempersatukan bagian yang terpisah untuk membangun suatu keseluruhan yang utuh. 3. Pembelajaran eksperimental. Suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal dan mengamatinya. 4. Pembelajaran interaktif.
Secara sederhana, didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 5. Pembelajaran struktural. Metode struktural dikembangkan oleh Spencer Kagan, metode yang menekankan pada struktur-struktur dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa. 6. Pembelajaran institusional. Teori yang menjelaskan fenomena kecenderungan perubahan dalam organisasi menuju kesamaan. Wibowo 2006. Karakteristik organisasi pembelajaran. 1. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. 2. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. 3. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Wibowo 2006. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. 1. Proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan organisasi. 2. Perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan resistensi. 3. Membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. 1. Membangun komitmen pada pembelajaran. 2. Bekerja untuk membangkitkan dan dampak. 3. Belajar menggeneralisir gagasan dengan dampak.